kuis aja gitu. Ternyata pertemuan ke-7 kayaknya sangat merupakan inti dari perkuliahan kita selama setengah semester ini gitu. Makanya mau nggak mau harus saya jelaskan. Oke, kalau sekarang kita sudah masuk lebih kepada konteksnya yaitu perpajakan. Kita sudah belajar terkait bagaimana menyusun pesan bisnis. Nah, di sini kita bahas tentang bagaimana ya menyusun sebuah sosialisasi atau penyuluhan terkait perpajakan. Berarti kita sudah menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada atau yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Next. Dan sebenarnya inti kuliah kita kan ini, komunikasi publik. Ya berarti harusnya langsung menuju pada penyuluhan perpajakan. Kalau kita pelajari dari pertama kemarin, mulai dari pengertian komunikasi, kemudian juga komunikasi intrapersonal, interpersonal, verbal, non-verbal, itu kalau zaman dulu saya kuliah itu masuknya ke dalam pelajaran pengantar ilmu komunikasi. Nah, begitu masuk ke komunikasi publiknya langsung pada to the point, berarti benar-benar berisi tentang bagaimana kita mempelajari komunikasi di depan umum. Dari mulai bagaimana public speaking, hal-hal mendetail terkait public speaking, apa yang perlu dipersiapkan, gimana perencanaannya, bagaimana evaluasinya itu yang namanya komunikasi publik. Kalau kemarin kita lihat itu kebanyakan itu adalah pengantarnya. Ya, jadi Bu Nina sebagai dosen kantor kayaknya karena mungkin kalian belum pernah dapat pengantar komunikasi, maka Ma Bu Nina dibuat pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 itu kayak pengantar ilmu komunikasi. Ya, oke. Nah, layaknya kita menyusun sebuah pesan bisnis, ya, maka penyuluhan perpajakan juga gitu, punya tahapannya. Ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya pengorganisasian, ada yang namanya pelaksanaan, dan terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Next. Oke, apa itu penyuluhan? Jadi kalau kita lihat di Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu direktorat di bawah Kementerian Keuangan yang sudah memikirkan tentang pentingnya PR atau humas. Ya, pentingnya PR atau humas. Kenapa? Karena PR-nya mereka sudah selevel eselon 2. Ya, beda dengan kantor yang lain kayak misalnya Direktorat Jenderal Bea Cukai walaupun besar, mereka itu humasnya baru selevel eselon 3. Ya. Kemudian lagi BPPK masih selevel eselon 3. Begitu juga kantor-kantor lainnya kayak DJKN, kemudian DJA, DJPB, semua selevel eselon 3, bahkan ada yang eselon 4. Ya, biasanya ditempel tuh sama bagian kepegawaian lah, ditempel sama bagian IT. Kalau BPPK malah eselon 4, karena dia ditempel sama bagian TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di BPPK malah eselon 4. Ya, jadi tidak semua instansi pemerintah concern terhadap pentingnya humas. Mereka masih memandang sebelah mata terkait dengan humas. Kenapa? Kalau swasta memang sudah gencar sekali. Ya, swasta itu gencar banget untuk membentuk satu divisi yang namanya humas. Mereka udah nggak main-main lagi terkait dengan humas. Karena apa? Hidup mati mereka bisa jadi di tangan humas gitu loh. Kalau misalnya perusahaan mereka itu citranya jelek, image-nya buruk, orang nggak mau pakai barang mereka, ya udah mereka bisa gulung tikar, ya nggak? Banyak kejadian kasus-kasus kayak misalnya mobil Eropa, mobil Amerika di Indonesia hampir kebanyakan mau gulung tikar karena apa? Banyak yang nggak make. Kenapa nggak banyak make? Promosinya kurang, ya nggak? Salah satu faktor penting adalah promosi. Bagaimana cara promosi? Ya berarti menggunakan teknik-teknik komunikasi publik, kan gitu. Banyak produk-produk yang atau perusahaan gulung tikar hanya karena masalah image. Ya, kita nggak usah bicara perusahaan, kita bicara waktu zaman dulu ada Agim. Agim seorang ustadz dari Bandung, begitu dia menikah istri yang kedua, itu perusahaannya langsung bangkrut. Banyak, bukan nggak langsung bangkrut, tapi banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena orang udah image-nya udah nggak suka gitu. Akhirnya mereka namanya orang Indonesia kalau nggak suka pada sesuatu kan membabi buta, ya nggak? Jangan pakai produk dia deh, dia menegang mendukung poligami kan gitu. Ya nggak? Sama kayak kemarin kita heboh-heboh yang eh, keduta apa? Heboh-heboh yang Nabi Muhammad dibikin karikaturnya di Prancis. Orang Indonesia membabi buta. Kenapa saya bilang gitu? Bikin demo di depan tempat les bahasa Prancis. Mau ngapain gitu loh. Ya nggak?
salah sasaran gitu loh. Kita itu tidak pernah mau membaca, memahami situasi kondisi kayak gimana. Lah demonya ya kalau di dutaan Prancis oke, ya sebagai protes masyarakat Indonesia. Nah tapi kalau cuma di eh, depan tempat les bahasa Prancis mau ngapain? Mereka juga nggak ada ngaruhnya. Dan saya lebih nggak suka lagi adalah mereka-mereka yang ikut pansos, artis-artis sok-sok ngebuang tas-tas yang buatan Prancis gitu, buatan dijual di Paris, tapi ya bohongan doang bagi saya. Nggak mungkin mereka rela untuk membuang tas-tasnya itu. Ya nggak. Ini cuma buat pansos aja gitu loh ya. Jadi ya humas itu penting. Ya, kita kembali lagi ke konteks itu bahwa humas itu penting. Ya, bahkan kalau di Direktorat Pajak setahu saya ya, itu yang di bagian humas itu punya budget untuk misalnya perawatan tubuh, perawatan wajah segala macam. Kenapa? Karena humas itu adalah garda terdepan dari sebuah instansi. Pajak itu udah memikirkan pentingnya humas. Ya. Kalau Pak kok lebih banget sih pakai ngerawat tubuh, ngerawat wajah? Ya iyalah ketika kita sebagai humas mewakili DJP instansi yang besar, terus tiba-tiba baju kita nggak proper, muka kita, sorry itu saya misalnya berminyak, jerawatan segala macam, orang udah males lihat kita. Tapi kalau dengan kita menggunakan pakaian proper, muka kita fresh, banyak senyumnya, orang udah ngambil simpati duluan kan gitu ya enggak. Nah dari situlah maka ya DJP membuat yang namanya humas itu ya itu tingkat level eselon 2. Itu penting. Kenapa? Kalau humasnya terlalu rendah, maka banyak kebijakan yang diambil itu membutuhkan yang namanya birokrasi panjang. Kayak misalnya humasnya eselon 4. Ketika dia mau ngambil suatu kebijakan, dia harus nanya dulu ke eselon 3. Eselon 3-nya nanya dulu ke eselon 2. Ya enggak? Baru diputuskan. Tapi kalau humasnya sudah level paling tinggi, dia tinggal ngambil kebijakan. Ya, bisa mengambil kebijakan tanpa perlu tanggung renteng ataupun hierarki yang terlalu panjang. Ya. Nah, salah satu ya tugas dari humas di DJP adalah melakukan penyuluhan perpajakan, yaitu suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat atau stakeholder. Ya, di sini sebenarnya kepada stakeholder. Stakeholdernya siapa? Ya bisa masyarakat. Masyarakat terdiri dari apa aja? Masyarakat umum, dunia usaha, lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan ya dan keterampilan perpajakan. Kalau pengetahuan tuh kayak misalnya ada info terkini tentang perpajakan, kemudian mungkin juga bukan info terkini aja, mungkin hal-hal terkait perpajakan yang kita sampaikan kepada masyarakat yang nggak ngerti tentang perpajakan, bisa jadi. Kemudian keterampilan perpajakan, selama ini kan kita menggunakan self assessment kan, gimana ceritanya kita mau menggunakan self assessment ketika kita nggak punya kemampuan untuk menyusun ya nggak menyusun pajaknya kan gitu ya, nggak menentukan pajaknya. Kebanyakan orang kita walaupun kita pakai self assessment tetap yang menentukan adalah pajaknya adalah Fiskes atau bendahara kan gitu ya, nggak bendahara pemerintah. Kenapa? Banyak dari kita tidak memiliki kemampuan perpajakan sehingga kadang-kadang kalau ditipu-tipu sama orang lain ya oke ya iya iya aja, kenapa nggak punya pengetahuannya, nggak punya keterampilannya. Zaman dulu makanya banyak sekali yang namanya penggelapan pajak atau pengemplangan pajak ataupun ya yang namanya kong kali kong antara WP dan DJP. Kenapa? Karena satu WP-nya juga nggak ngerti ngitung pajak. Akhirnya apa? Tolong hitungin dong. Begitu dihitung-hitungin, bisa dia diakal-akalin ya nggak? Dinaikin lah, diapain lah segala macam. Makanya sekarang banyak munculnya namanya konsultan pajak. Kenapa? Karena banyak di antara pengusaha ataupun pebisnis mereka nggak mengerti bagaimana menghitung pajak. Ya, jadi perlu yang namanya penyuluhan. Ya, termasuk juga mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Biar kita paham bahwa setiap pekerjaan di Indonesia yang namanya pekerjaan Indonesia menghasilkan uang atau suatu penghasilan, maka wajib yang namanya bayar pajak. Banyak di antara kita yang tidak bayar pajak, ya enggak? Kalau kalian lihat di sektor-sektor informal, kayak misalnya ada karyawan toko, ya kalian lihat di Alfamart, Indomart, apakah karyawan mereka sudah bayar pajak? Belum tentu. Jangankan buru-buru bayar pajak, NWP punya belum tentu. Kan gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Next. Oke, fokus penyuluhan perpajakan.
Jadi kalau kita lihat ada beberapa jenis ya atau beberapa klasifikasi dalam masyarakat. Yang pertama adalah calon WP, yang kedua adalah WP baru, dan yang ketiga adalah WP terdaftar. Kalau calon WP itu kayak gimana ya, Fardi ya? WP yang ingin mendaftarkan dirinya tapi belum punya NPWP, Pak. Udah Ya. udah udah masuk kriteria, udah masuk persyaratan tapi dia belum punya NPWP. Kalau di situ ada calon WP masa depan dan calon WP potensial. Contohnya kayak gimana? Kalau calon WP masa depan gimana ya? Mungkin uh, dia udah memenuhi kriteria tapi dia belum punya penghasilan mungkin, Pak. Belum punya usaha. Kalau calon WP potensial dia sudah punya usaha tapi dia belum mendaftarkan diri. Oke. Yang namanya WP masa depan itu biasanya memang DJP dan DJBC, khususnya kalau DJBC saya sudah ikut terlibat waktu saya masih di jurusan BC. Mereka melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi ya, baik DJP maupun DJBC kepada anak sekolah. Itu namanya WP masa depan. SMA, kemudian juga anak-anak kuliahan. Mereka memang sekarang belum punya penghasilan, tapi mereka masa depan mereka pasti ya nggak mungkin dengan orang nganggur terus kan, istilahnya mereka pasti bekerja. Nah, mereka harus disadarkan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan ya itu harus bayar pajak. Berarti gimana caranya bayar pajak? Ya pakai punya NPWP kan gitu. Ya itu namanya WP masa depan. Atau WP potensial yang kamu sebutkan tadi itu adalah WP potensial. Misalnya ada banyak orang-orang yang melakukan usaha tapi mereka belum punya NPWP, atau mereka misalnya di suatu kampung ya, di suatu kampung itu ada karyawan toko, ada buruh segala macam, ternyata mereka belum pada punya NPWP, maka ya perlu disosialisasikan kenapa harus punya NPWP, apa pentingnya. Nah, itu namanya calon WP potensial. Ya, karena dia potensial pasti begitu udah dikasih tahu otomatis mereka harusnya udah bikin langsung. Kalau si WP masa depan ini kan istilahnya walaupun mereka udah tahu, mereka nggak mungkin bikin. Kenapa lah, wong mereka aja nggak punya penghasilan kan gitu, masih ikut orang tua kan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau WP baru itu fungsinya adalah misalnya menjelaskan peraturan-peraturan atau apa yang menjadi hak dan kewajibannya, apa yang mereka harus lakukan ketika mereka sudah menjadi wajib pajak, dan lain sebagainya. Nah, kalau WP terdaftar, apa gunanya penyuluhan? Biasanya nanti ada peraturan terbaru, kebijakan terbaru, mereka harus dikasih tahu gitu loh. Walaupun itu udah dalam bentuk undang-undang dan di istilahnya ditaruh di lembaran negara, kalau ditaruh di lembaran negara kan dianggap semua orang udah paham gitu, tapi tetap ya DJP punya kewajiban untuk memberikan penyuluhan. Kenapa? Orang belum tentu terupdate gitu loh. Orang tidak tiap saat buka websitenya DJP. Ya, orang enggak setiap saat buka Instagramnya DJP. Maka mau nggak mau harus ada peran aktif dari DJP untuk memberikan penyuluhan. Next. Nah, kita harus membedakan antara public speaking dengan speaking. Ya, kalau speaking ya kita ngomong itu seringkali nggak terencana, ya sifatnya spontan, ya bahkan nggak ada temanya, ya tergantung kita ketemu siapa, ngobrolnya bisa apa aja. Nah, beda dengan public speaking. Ya, public speaking itu adalah dasar dari penyuluhan. Ya, kalau public speaking mau nggak mau kita harus merencanakan apa yang akan kita bicarakan. Kemudian pesannya kita perlu organisasikan, kemudian dilaksanakan, dan terakhir perlu yang namanya monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan kegiatan. Ya, jelas ya. Jadi nggak mungkin ya langsung spontan. Ya, ini sudah dipikirkan mungkin beberapa hari sebelum acara kegiatan atau hari H, kita sudah memikirkan. Ya, apa aja yang perlu kita pikirkan? Yang pertama adalah perencanaannya. Next. Nah, apa yang perlu kita pikirkan ketika kita merencanakan suatu penyuluhan? Yang pertama adalah menetapkan tujuan kegiatan penyuluhan. Apa tujuannya? Apakah menambah informasi? Apakah ada sosialisasi peraturan baru? Apakah memberi workshop tentang bagaimana menyusun SPT, workshop tentang PPh 21 dan seterusnya, atau cuma sekedar mengedukasi masyarakat? Ya, itu semua tergantung dari
kebutuhan DJP, tergantung dari permintaan pimpinan. Ya, tujuannya tergantung permintaan pimpinan seperti apa. Yang kedua adalah kita melakukan pemetaan profil wajib pajak yang disuluh. Yang mau kita suluh itu apakah wajib pajak yang terdaftar? Kalau yang terdaftar kalian rinci lagi, misalnya kita akan memberikan penyuluhan kepada komunitas pengusaha muda Indonesia, misalnya kayak gitu. Atau kita memberikan penyuluhan kepada komunitas atau kelompok pengusaha makanan atau kuliner, usaha kuliner di Indonesia, bisa jadi, tergantung ya, apakah wajib pajak terdaftar atau wajib pajak yang baru. Ya, misalnya gini, ada kalian kan nanti begitu masuk PNS, ya, masuk kantor, syarat pertama yang harus dibuat adalah NPWP. Nah, berarti Kementerian Keuangan mungkin ada sekitar 3.000 nanti nih, ya, WP baru, ya enggak, karena baru bikin NPWP, udah kita kumpulin aja deh di Dana Pala, kita kasih sosialisasi, monggo, itu namanya wajib pajak baru atau calon wajib pajak. Ya, kita ke sekolah-sekolah, ya enggak, kita ke kampus-kampus, kita ke kampung-kampung yang sekiranya belum banyak bekerja tapi mereka tidak menjadi wajib pajak atau belum memiliki NPWP. Yang ketiga, menentukan target peserta kegiatan. Apa targetnya? Targetnya adalah misalnya semakin banyak masyarakat yang mampu untuk menyusun SPT sendiri, ya. Karena apa? Sebetulnya kita harus sebelum kita melakukan perencanaan, kalau saya biasanya melakukan yang namanya adalah pre-riset. Ya, pre-riset itu kita lihat. Oke, misalnya di tahun 2019 Kampung A ya terdapat ada 50 wajib pajak, ya. Kita adalah KPP di Kampung A, misalnya ya, kita adalah KPP ya, kantor pajak di Kampung A. Pada waktu penyusunan SPT tahun 2019, ternyata mereka banyak yang berantakan nyusunnya. Dari 50 wajib pajak yang kita urusin, yang salah bikinnya itu ada sekitar 40 orang. Ya, 40 orang. Nah, target kita apa? Paling tidak dari 50 wajib pajak, yang benar justru 40. Jangan yang salah 40, kan gitu. Ya enggak? Nah, itu harus kita bikin targetnya apa. Nah, targetnya biasanya dalam bentuk angka, kan gitu, biar enak nilainya, berhasil atau tidak dalam bentuk angka. Oke, targetnya adalah semakin banyak masyarakat umum yang paham pajak. Gimana caranya? Oke, kita bikin sebelum penyuluhan, kita bikin pretestnya dulu. Kita lihat kemampuan di Kampung A ini tentang perpajakan berapa banyak atau berapa nilainya ya. Begitu kita keseluruhan kuesioner tentang pretest, di antara sekian banyak rata-rata nilainya misalnya 3,0. Berarti targetnya adalah dari 3,0 ya bisa naik kepada misalnya paling tidak 6,0 ya. Jelas ya, itu targetnya. Jadi makin banyak orang yang paham tentang pajak. Pretest dan posttest harus soalnya sama. Ya, jangan dibedain. Kalau dibedain kan nggak bisa keukur. Kemudian menentukan tema atau topiknya apa, ya tergantung bos mintanya apa. Ya, pimpinan mintanya apa. Dan menentukan indikator keberhasilan. Indikatornya gimana keberhasilannya? Oke, kalau pretest sama posttest kita lihat, maka berapa persen kenaikannya? Apakah 100%, apakah 50%, apakah bisa juga misalnya bukan kita lihat dari kenaikannya, tapi kita lihat dari posternya yang paling tinggi berapa persen. Nah, itu kita lihat semua. Monggo. Setiap kegiatan memiliki indikator keberhasilan masing-masing. Nggak bisa disamakan. Kenapa? Kayak misalnya gini, kita ingin mengajarkan masyarakat tentang bagaimana menyusun SPT. Kan nggak bisa cuma pakai pretest dan posttest, ya nggak? Mereka harus dikasih workshop, kemudian diujikan. Nah, kita sebagai DJP atau bagian dari DJP atau KPP, kita ngelihat mereka nyusunnya udah benar atau belum. Ada ujiannya, ya bisa ujian praktek, ujian tertulis atau apa. Jelas? Ada yang bertanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Fardi. Berarti pretest itu dilakukan yang di nomor 2 ya, Pak? Kemudian di nomor 4 penyuluhan, di nomor 5 baru posttest gitu, Pak? Maksudnya nomor 2 apa? Yang ini, di sini. Nomor 2 kan melakukan pemetaan. Ya, pemetaan. Enggak, jadi ini bukanlah urutan-urutan, tapi ini adalah nanti akan kalian buat dalam satu form. Gitu loh. Dalam satu form nanti. Nanti kalau realnya, alat pelaksanaannya itu nanti di tahap yang ketiga.
pretest dan post-test, yaitu pelaksanaan dari penyuluhannya. Ada pretest, ada post-test kan gitu. Nah, di sini ini nanti akan ke dalam sebuah formulir kita kenal dengan analisis kebutuhan penyuluhan. Ini kalian masuk ya. Oke ya, bukan nomor 1. Maksud kamu apa nomor 2 itu pretest gitu? Maksud nomor 2 kan melakukan pemetaan nih, Pak. Nah, Misalnya. pemetaan itu kamu lihat, yang kamu mau soal kasih penyuluhan itu mereka orang yang misalnya memang WP baru, WP terdaftar atau apa, itu nggak usah pakai tes, cuman kita lihat aja misalnya gini. Misalnya saya orang KPP kan, bikin penyuluhan deh ke anak-anak SMA tuh, mumpung anak SMA lagi nggak ada kegiatan. Ya berarti apa? Langsung aja saya tulis berarti di situ calon wajib pajak kan gitu. Ya. Ya, Kalau menentukan targetnya gimana? Ya. Target menentukan target peserta ujian ya kita cari aja tadi saya bilang tadi mau kita targetnya kayak gimana, peningkatan informasi atau apa, itu yang pertama. Yang kedua targetnya bisa kita lihat, oke anak SMA mana yang mau kita tembak ya enggak, SMA mana yang mau kita kasih penyuluhan ya enggak, aduh kayak misalnya SMA kita kasih SMA ini tergantung kalian, ini preference kalian ya, misalnya SMK aja Pak. Iya juga sih kalau SMK. Kenapa? Kalau SMK bagi kita, mereka kebanyakan nggak langsung kuliah, kebanyakan langsung kerja. Oh, berarti mereka udah deket nih. Harusnya sudah sebentar lagi punya NPWP kan gitu. Oke, jelas ya? Nah, indikator keberhasilannya bisa kita lihat dari misalnya pakai apa indikatornya? Oh, ada peningkatan pengetahuan. Tahu dari mana ada peningkatan pengetahuan? Ada pretest, ada post-test. Pretestnya kebanyakan nilainya 3, begitu post-test nilainya kebanyakan 6. Oh, berarti ada peningkatan kan gitu. Jelas ya? Pardik? Pak. Oke, ada lagi? Next. Nah, ini yang namanya analisis kebutuhan penyuluhan, ini kamu tuangkan di situ. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi kamu tuangkan. Ya, mulai dari tujuannya apa, temanya apa, targetnya siapa, hasil pemetaannya gimana. Misalnya dari hasil pemetaannya tuh bisa kita lihat adalah dari misalnya calon wajib pajak itu dari satu kampung, di kampung Cibebek itu ternyata terdapat 100 pekerja, termasuk karyawan, buruh segala macam, termasuk guru atau PNS. Tapi di atas 100 karyawan yang punya NPWP cuma 20. Nah, berarti kan 80-nya itu menjadi target kita, ya enggak? 80-nya itu menjadi target penyuluhan kita gitu loh. Kesenjangannya gimana? Ya harusnya memang setiap pekerja itu atau setiap karyawan, setiap yang berpenghasilan mendapatkan memiliki NPWP. Tapi ternyata baru 20 orang. Gimana cara mengatasinya? Penyuluhan. Penyuluhannya gimana? Oke, kita lihat dulu. Kalau di sana kebanyakan adalah milenial, bisa tuh pakai Instagram, ya kan? Jangan pakai Instagram deh Pak, orang sinyal aja susah, ya berarti nggak bisa pakai Instagram, kan gitu. Ya nggak? Kebanyakan sih umurnya 40 tahun ke atas, oh berarti nggak bisa pakai virtual. Ini tergantung. Langkah mengatasi kesenjangan atau gap, itu tergantung situasi, kondisi, dan keadaan audiens. Ya nggak? Tergantung keadaan audiens. Kayak misalnya, waduh virtual nggak bisa, kenapa? Orang listriknya aja sering biarpet mati terus, ya nggak, kan repot. Oke, berarti mau nggak mau kita harus datang, kan gitu, ya nggak? Kita kasih penyuluhan tidak secara virtual tapi secara tatap muka, itu bisa dilakukan. Ya, jadi ini formulir yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan penyuluhan dalam rangka kita sebagai tim penyuluh dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke? Next. Nah, kemudian setelah kita rencanakan, perlu kita organisasikan. Ya, kenapa diorganisasikan? Itu untuk menjejakkan kaki itu berarti apa? Yang tadinya perencanaan masih ngawang-ngawang, nah yang namanya pengorganisasian itu udah nempel ke bumi, misalnya udah mulai mendekati acaranya di hari H gitu loh. Sudah mulai kelihatan bentuknya seperti apa, audiensnya kayak gimana, sehingga kita bisa buat hal yang lebih taktis atau teknis lagi. Misalnya apa? Menentukan tempat. Maka sebelum kalian bikin penyuluhan, datang dulu ke tempatnya. Survei. Pak Kades, ada aula nggak? Nggak ada Mas, pakai masjid bisa nggak? Ya kan? Beda cerita nih kalau masjid. Berarti kan apa? Kita duduknya di bawah. Ya nggak duduk di kursi kan gitu ya nggak? Kita pikirkan itu. Begitu lihat masjidnya, aduh Pak di sini ada soundnya, ada Mas. Begitu dicek sember, itu kita pikirkan. Ya, tempatnya oke nggak? Penerangannya oke nggak? Panas nggak? Kenapa? Kalau walaupun materi sekalian bagus,
Tapi kalau ruangannya panas, misalnya panas, nggak nyaman, berisik, tetap aja materi nggak akan nyampe. Waktu, kira-kira kapan ya yang audiensnya itu banyak kosongnya? Hari Jumat aja, Mas. Jumat kita banyak yang libur. Jam berapa, Pak? Jam setengah 11 ya. Jangan pernah ngambil acara atau bikin acara mepet sholat Jumat. Misalnya setengah 11 atau jam 10. Itu jangan. Kenapa? Kalau misalnya nanti di sana banyak pertanyaan, waktunya molor, kalian materi belum selesai, itu udah di masjid udah mulai ngaji-ngaji. Atau orang udah resah. Kalau udah mulai ngaji-ngaji itu orang udah resah. Waduh, kita harus sholat Jumat nih. Walaupun mereka nggak keluar, tapi mereka resah, materi nggak akan masuk. Begitu juga jangan nempel di waktu maghrib. Udah kita bikin acara jam 5 ya Pak. Wow, di jam 5 tuh di jam setengah 6 udah mulai gelap, orang udah mulai resah. Kita maghriban dulu deh kan gitu. Ya nggak, itu yang kalian pikirkan. Kemudian penyuluhnya. Nah, penyuluhnya ini disesuaikan dengan audiens. Oke, Kampung Cibebek itu misalnya adalah kebanyakan masyarakat dengan latar belakang suku Sunda gitu kan. Ya udah pilihlah penyuluh yang kira-kira bisa bikin jokes untuk menggunakan bahasa-bahasa Sunda gitu loh. Dan kenapa kita pilih orang Sunda? Biar mereka tahu apa yang boleh diomongin atau yang tabu diomongkan kepada audiens. Perlu tahu itu. Jangan sampai nanti begitu ngomong ada hal tabu dikeluarkan dari mulut penyuluh, mereka udah nggak mau dengar dan nama kita juga jelek. Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya penyuluh juga faktor penting dalam keberhasilan suatu penyuluhan. Pemberi materi itu penting banget, ya. Pemberi materi harus bisa bikin ice breaking, ya nggak. Kenapa perlu ice breaking? Ya biar nggak bosan. Bayangin kita mendengarkan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, gitu kan? Hak dan kewajiban wajib pajak selama 1 jam tanpa ice breaking itu udah bosan banget, ya. Apalagi mereka datang tanpa paksaan, ya nggak? Ayo datang ikut seminar kita. Kalian aja dulu standby depan saya karena memang paksaan, ya nggak? Kalian kuliah di sini dipaksa. Kalau nggak hadir ya dicoret dari absen, ya nggak? Mereka tanpa paksaan, bisa aja mereka, ya udahlah bosan ngapain di sini, mereka keluar, ya nggak? Mereka keluar, satu keluar, yang lain ikut keluar. Pastinya gitu modelnya. Orang Indonesia modelnya gitu. Mereka nggak berani sendirian, nggak berani, jarang yang berani jadi pemula. Satu orang keluar, yang lain ikut keluar, kan gitu modelnya. Ya, satu orang berisik, yang lain ikut berisik, kan gitu. Tapi nggak berani kalau berisik sendirian tuh nggak berani. Ya, kita tuh jago kandang kebanyakan, ya nggak beraninya tuh keroyokan, rombongan. Ya, nah itu perlu diperhatikan. Materinya juga kita lihat audiensnya itu pendidikannya apa, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan definisi, jangan kebanyakan kata-kata atau istilah-istilah yang khusus. Mereka nggak ngerti. Ya, kalau kebanyakan mereka adalah menengah ke bawah, ya pendidikannya, pakailah bahasa yang mudah, bahasa yang sederhana dengan contoh atau ilustrasi yang diambil dari kehidupan mereka, gitu loh ya. Jadi mereka ngena gitu loh. Kalau udah ngena mereka gampang. Cuman kalau misalnya memang audiensnya adalah misalnya menengah ke atas, ya pendidikannya itu menengah ke atas, misalnya kumpulan dosen, kumpulan guru, itu gampang pakai harus membahaskan. Kalau mereka ya bicaranya harus pakai definisinya apa, peraturan hukumnya apa, karena itu yang mereka butuhkan. Gitu loh. Dan sarana pendukung kegiatan penyuluhan perpajakan. Apa sarananya? AC, penerangan, mikrofon, laptop, layar, apa segala macam, snack. Itu perlu dipikirkan, ya nggak? Jangan sampai udah 1 jam. Snack itu adalah salah satu pemikat. Makanya sekarang waktu kita rapat pakai Zoom, kita malas. Kenapa? Nggak ada snacknya kadang-kadang. Ya nggak sih? Kalau zaman dulu setiap rapat kan ada snacknya. Kita paling nggak itu penyemangat. Ih, lumayan nih snacknya, kayaknya enak nih. Apalagi kalau zaman dulu waktu saya di Pusdiklat Bea Cukai, itu snacknya udah diumumin duluan tuh sama sekretarisnya pimpinan. Biasanya pimpinan yang nunjukin, yang nentuin. Hari ini snacknya ini ya, bakso gitu kan. Sementara sekretarisnya bilang ini, ayo rapat-rapat, bakso, bakso, bakso. Nah, itu udah semangat buat kita. Gitu. Itu kita perlu kita pikirkan. Ya, gimmick-gimmick yang ada itu perlu kita pikirkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat checklist. Ya, ketika kalian mau mengorganisasikan sebuah penyuluhan, kalian buat yang namanya daftar. Daftar itu dari situ ada misalnya apa? 1, laptop, 2, layar, 3, infokus, 4, AC, 5, lampu, 6, apa sampai snack segala macam kalian tulis, termasuk narasumber. Itu buat checklist. Oh, begitu H-1 kalian checklist semua. Ya, sound system ada, ini ada, ini ada, ini ada. Jangan sampai begitu hari H semua peralatan nggak ada. Karena banyak yang kayak gitu modelnya. Apalagi misalnya udah tahu tempat penyuluhannya jauh dari kantor, di kampung gitu kan.
bandel-bandelnya kita, kadang-kadang kita males survei, males persiapan. Datang ke kantor bareng pimpinan langsung, bareng bos langsung. Begitu sampai sana ditanya, Pak, ada sound system nggak? Iya kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Pak, bisa pinjam ini nggak? Iya kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Dan ketika kalian survei, kalian ngecek, cek sampai sedetail mungkin. Kayak misalnya gini, sound system. Jadi H-1, H-2 kan udah ngecek udah ke tempat lokasi. Ada apa aja barang di sana, ada yang kurang atau enggak. Kalau kurang bisa kita bawa dari kantor atau bisa kita beli kan gitu. Oh, kita cek misalnya sound system. Oh, ada nih. Dicek aja juga cuma ada doang. Bisa boleh dicoba nggak, Pak? Kan gitu. Oh, silakan, Mas. Begitu dicoba, suaranya sember. Begitu dicoba, nggak bisa nyala. Kenapa? Ternyata kabelnya digigit tikus. Gimana ceritanya kalau kalian datang bareng bos kalian? Ya, terus mepet lagi jamnya. Acara jam 8, kalian baru datang sama bos kalian udah jam 8 kurang 15, itu mepet. Terus tiba-tiba nyalain sound aja nggak bisa. Sound itu adalah salah satu yang utama. Mau kita ngomong sambil teriak-teriak kan gitu, apalagi kalau di aula nggak mungkin. Dicek soundnya. Waduh, ternyata nggak bisa nyala. Stres sendiri kalian. Yang salah siapa? Ya kalian. Kenapa boleh ditugaskan tidak mengecek atau mengeceklis semuanya dengan sedetail-detailnya. Kebanyakan itu cuma, oh ada, itu doang. Laptop ada nggak Pak di sini? Ada. Begitu dibuka, ternyata laptopnya nggak bisa nyala. Sama saya juga pernah ikut pada waktu itu acara DJBC, sosialisasi ke sekolah, saya ikut. Nah, pas lagi, ya apesnya aja ya mungkin ya teman-teman DJBC, katanya di sini ada laptop. Pakai laptop dari, bukan sorry, pakai Infokus dari sekolah. Ya kan, pakai Infokus dari sekolah. Katanya ada kok, oke pakai Infokus dari sekolah. Begitu mereka datang ke sekolah, ternyata kabel Infokus ujungnya itu nggak bisa masuk ke laptop karena ternyata beda bentuknya. Yang punya sekolah udah jadul, yang punya kantor BC pada waktu itu udah canggih banget, sehingga nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk gimana ceritanya? Iya nggak bisa presentasi dong, kan nggak mungkin pimpinan kita atau narasumber presentasi tanpa ada ditayangkan di layar. Akhirnya ya cari laptop sana, cari laptop sini, akhirnya pinjam laptop ke sekolah. Pinjam laptop ke sekolah, otomatis harus mindahin dulu filenya dari laptop ke laptop sekolah. Tiba-tiba formatnya berubah semua, kan pusing. Jadi lebih baik datang lebih awal dengan ngecek semuanya. Dan kalian nggak stres juga gitu loh. Ya, biar kalian nggak stres juga gitu loh. Ya. Kemudian menyusun session plan berdasarkan AKP yang sudah kalian buat. Session plan itu apa? Kalau istilah umumnya adalah rundown. Ya, rundown-nya. Nanti ada formatnya tersendiri. Kemudian lakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang kesiapan kegiatan penyuluhan perpajakan. Kalian koordinasi dulu dengan di sana, misalnya kalau di kampung Cibebek saya bilang tadi, berarti apa? Pak Kadesnya dikoordinasi, kemudian bagian aulanya dikoordinasi, kemudian cleaning service-nya juga ngomong, tolong ya Kang dibersihin, ya nggak tolong dipasang ini, itu koordinasi dulu semua, termasuk kayak misalnya koordinasi dengan internal kita, misalnya bagian umum. Kenapa? Kita butuh yang namanya surat perjalanan dinas, kita butuh yang namanya uang apa istilahnya uang perjalanan, kemudian juga kita butuh misalnya kita mau ngasih souvenir kepada kepala desa, kita mau ngasih seminar kit kepada peserta dan lain sebagainya. Itu kita koordinasikan jauh-jauh hari. Akhir adalah mempersiapkan rencana cadangan. Nah, ini perlu nih rencana cadangan. Seorang humas itu atau seorang penyuluh itu harus punya rencana cadangan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada hal tidak terduga terjadi, kita nggak stuck di situ. Kayak misalnya gini, kalian bikin acara outdoor, ya bikin acara outdoor, tiba-tiba hujan, nggak mungkin kan? The show must go on gitu loh. The show must go on. Nggak mungkin gara-gara hujan kita nunggu aja lah ya sampai hujan selesai. Kapan hujannya selesai kita nggak tahu. The show must go on. Maka begitu kalian bikin acara di outdoor, tanya dulu sama yang punya tempat. Pak, kira-kira di sini ada semacam ruangan yang agak gede nggak Pak? Ada Mas, buat apa? Kita acara di luar. Enggak Pak, buat takutnya, apalagi sekarang musim hujan, jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba nanti datang hujan, bisa kita pindahkan pesertanya ke ruangan. Ya kayak gitu, jadi perlu cadangan. Segala masalah itu perlu cadangan, kayak misalnya apa? Kita udah pakai kok laptopnya dari sekolah atau laptopnya dari tempat penyuluhan. Kalau saya pasti prefer, ya tetap saya bawa laptop saya sendiri. Kenapa? Ada apa-apa, saya punya cadangan. Kan gitu.
Hal-hal yang sifatnya kritis, hal-hal yang sifatnya penting, tolong dibuatkan rencana cadangannya. Kayak misalnya, oke, narasumber, ini acaranya di daerah Bandung sana, ya misalnya acara di Bandung. Misalnya kalian KPP-nya KPP Bandung gitu kan, acaranya di Bandung gitu kan. Ternyata narasumbernya mintanya dari Jakarta, diminta dari DJB pusat. Kita nggak tahu, jalanan macet, ada demo atau apa. Bikin cadangan, ya. Kalian cari misalnya, oh di tempat kita juga ada yang bisa kok membicarakan atau membahas tentang ini kan gitu kan. Oke, kalau ada orang yang bisa bahas itu maka dibisikin aja, Pak, nanti kalau misalnya narasumber nggak datang Bapak bisa maju ya kan gitu. Karena kondisinya kita nggak tahu yang namanya Jakarta Bandung bisa aja macet, bisa aja ada kecelakaan, bisa aja ada apa. Ya nggak, kalau udah kecelakaan satu kan macetnya pasti panjang kan gitu. Nah itu perlu dipikirkan. Ya, atau pimpinan kita sekalian setelah kasih sambutan langsung jadi pembicara, monggo boleh. Itu kalian perlu pikirkan. Ya, hal-hal yang kritis perlu dibuat cadangannya. Ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Tumben pada lemas-lemas banget kelihatannya. Nggak ada? Next. Belum kayaknya. Oke, ini format session plan-nya. Ya, nanti kalau misalnya siapa tahu di antara sekian mahasiswa ada yang jadi atau bagian dari humasnya DJP atau menjadi humas di kantornya, kita nggak tahu ya, ini kalau kalian membuat penyuluhan buatlah session plan-nya. Misalnya di situ ada alokasi waktu, misalnya jam 7.30 sampai 8. Durasinya apa? Setengah jam. Materinya apa? Misalnya registrasi. Metodenya apa? Langsung. Bahannya apa? Daftar hadir. PIC-nya siapa? Oh, PIC-nya misalnya si Nafira. Tulis di situ. Output-nya apa? Daftar hadir lengkap. Kan gitu. Itu yang namanya session plan. Dibuat sampai dengan selesai. Ya, sampai terakhir adalah misalnya pukul 12.00 penutupan oleh MC. Itu dibuat sampai selesai. Oke? Next. Nah, sekarang baru pelaksanaan kegiatannya. Yang tadi itu semua masih sebelum penyuluhan terjadi. Nah, sekarang ini masuk ke pelaksanaannya. Yang pertama adalah buat pretest. Kenapa mau nggak mau? Apalagi kita dalam konteks DJP, kita harus ada hasilnya. Apa hasil yang kita bawa setelah kita melakukan penyuluhan? Yang paling mudah adalah ketika kita membuat pretest dan post-test. Itu yang paling mudah. Ya, dan ada angkanya, kan gitu. Jadi pertama pretest, kemudian kasih penyuluhan dan melaksanakan post-test. Selain post-test, maka kalau bisa dibuat yang namanya kuesioner terkait penyuluhan yang kita buat. Ya, kalau kalian misalnya akhir semester, pasti kalian buat kan, selain ada evaluasi dosen, juga ada yang namanya kuesioner terkait penyelenggaraan pendidikan, ya enggak? Itu dibuat. Ya, dibuat. Jadi kita tahu kita kurangnya apa. Buat apa? Nanti penyuluhan di berikutnya kita lebih baik. Kayak misalnya fasilitator, narasumbernya gimana sih yang sekarang? Oh, terlalu kaku. Ya, mungkin pendapat dari si peserta penyuluhan mungkin terlalu kaku atau tidak menguasai materi bisa jadi, atau memang menguasai materi sekali sehingga penyuluhan terasa cepat berjalannya. Ya enggak? Kalau kita udah nyaman atau senang dengan pembicaraan tersebut, baik terhadap orangnya maupun materinya, biasanya kita ngobrol 2 jam itu nggak kerasa. Bahkan kadang-kadang ngobrol seharian aja nggak kerasa lama. Tapi kalau udah mulai membosankan, ngobrol 5 menit itu rasanya lama banget, gitu ya. Ya, terkait fasilitator, terkait materinya. Apakah materinya itu dekat dengan peserta? Atau materinya juga materi yang jauh dari peserta. Jauh itu berarti apa? Nggak ada keterkaitan langsung antara kebutuhan dari kebutuhan peserta dengan materi yang disampaikan. Metodenya gimana? Membosankan atau tidak? Waktu dan tempat pelaksanaan, oke nggak waktunya? Oke kok, hari Sabtu pagi, jadi masih fresh, dan kita juga nggak ada kegiatan, nggak ada yang dipikirkan. Sarana pendukungnya, misalnya, aduh, kalau bisa ruangan ini jangan terlalu panas ya, karena materinya jadi nggak masuk, karena kita kegerahan, nah, dan sebagainya. Infokusnya warnanya nggak jelas. Nah, tahu sendiri, apalagi kalau di stand kan infokusnya yang begitu dinyalain, ada yang warnanya cahayanya biru, cahayanya kuning, cahayanya apa, sehingga seringkali slide kita nggak bisa kebaca. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Next.
Oke, yang terakhir adalah dalam penyuluhan itu ada pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ya. Yang pertama adalah dari hasil tadi pretest, post-test, dan survei terkait penyelenggaraan penyuluhan itu dikumpulkan jadi satu, ya, dikompil, ya, karena pimpinan nggak mungkin ngecek satu-satu, ya, nggak mungkin ngecek satu ngeliatin berkasnya atau apa enggak, tapi dikompil, ya, dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dibaca. Kalau sudah dikompil maka perlu dianalisis nih, ya. Oh, ternyata kita udah bagus nih, gitu kan. Kita udah bagus nih. Pretestnya rata-ratanya tadinya cuma 4,0, sekarang setelah kasih penyuluhan, post-testnya rata-ratanya jadi 8,0. Bagus nih. Tapi kita harus lihat, ya begitu bagus itu bukan berarti kita tanpa celah, tanpa kekurangan. Kita cek lagi di kuesionernya, apa yang kurang. Oh, ternyata peserta itu nggak suka dengan cara penyampaian narasumber. Bisa jadi. Oh, ternyata peserta udah oke dengan narasumbernya oke, Pak. Metodenya oke, materinya oke, tapi ternyata fasilitas lainnya nggak oke, kayak misalnya ruangannya panas, ruangannya berisik, sound sistemnya nggak maksimal, suaranya kecil, nggak kedengaran segala macamnya. Itu kita analisis. Dan yang terakhir pelaporan, kita tuangkan dalam bentuk laporan yang kita sampaikan kepada pimpinan kita. Laporannya sudah diatur formatnya seperti apa. Next. Ini checklistnya. Ya, jadi kalau kalian lagi menyusun sebuah perencanaan atau lagi mau mempersiapkan penyuluhan, maka kalian harus checklist. Kayak misalnya ruangan termasuk layout, bagus nggak, baik nggak, atau buruk. Sound systemnya ada atau enggak. Kalau ada ya centang dia. Kondisinya gimana? Baik, centang di nomor 3. Pendingin ruangan, AC-nya ada nggak? Oh ada, contreng di iya. Nah itu kenapa? Yang tidak ini, yang tidak ada berarti harus kalian usahakan. Kenapa? Karena yang tidak ini jangan sampai hal seperti ini mengganggu jalannya penyuluhan, mengganggu jalannya acara yang kalian jalankan sehingga materi tidak masuk, tidak diterima dengan baik atau dengan maksimal oleh si peserta. Termasuk juga di sini sumber daya manusia, misalnya narasumbernya, ya. Narasumbernya gimana nih? Udah ada apa belum? Udah dihubungi atau belum? Kalau bagi saya sih untuk SDM ini nggak bisa kita tentukan buruk, sedang, baik. Kenapa? Ini kan masih proses sebelum kegiatan, ya nggak? Kan sebelum kegiatan, maksud kita sudah menentukan buruk, sedang, baik, ya nggak? Dan kita kan tidak punya kapasitas untuk menilai mereka baik, sedang, atau buruk. Yang punya kapasitas untuk menilai mereka adalah peserta, ya nggak? Jadi kalau bagi saya biasanya untuk sumber daya manusia cuman ya tidak atau sudah dihubungi atau belum, ya sudah confirm atau belum. Kayak misalnya tenaga penyuluh ada atau tidak nih ya? Oh ada, kita tulis ya. Berarti sudah dikonfirm pada tanggal segini melalui telepon ini, melalui siapa kan gitu. Itu ditulis. MC-nya gimana? Petugas konsumsinya gimana? Petugas presensinya gimana? Itu semua di checklist ada atau tidak, sudah dihubungi atau belum, sudah confirm oke atau belum confirm. Next. Ini bentuk laporan penyuluhannya, ya nanti kalian baca. Next. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk materi baru, karena ini materinya terpisah dari tentang penyuluhan, walaupun berkaitan tapi terpisah. Ada lagi yang bertanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi lembar AKP itu yang mana ya, Pak? Baik. Lembar AKP itu yang, kan kita punya 3 lembar nih, 3 form. Baik. Baik. Nah, kita punya 4 berarti ya. Ini namanya AKP, nih, Fardi. Kemudian kita punya session plan, kita punya checklist, dan kita punya laporan. 4. Ada form yang memang harus dibuat ketika kita akan membuat sebuah penyuluhan. AKP ini yang ya, analisis kebutuhan nih, Pak. Iya, AKP. Oh ya. Satu lembar ini aja ya, Pak? Nah, ini kan 1 lembar, nanti kalau kalian jabarin bisa jadi selembar 2 lembar, tergantung kalian menjabarkannya banyak atau tidak kan gitu. Oh ya. Nanti keterangannya itu diisi. Nanti keterangannya ini diisi. Ya, keterangannya ntar diisi di sini. Oke, ada lagi? Next. Tumben hari ini kayaknya kelasnya lemes-lemes ini, pada pusing apa gimana? Pada ngantuk apa gimana?
Kelas sebelah kayaknya kelas sebelah kemarin 524, 523 tuh pada antusias belajar ini gitu loh. Kelas ini aja yang agak lemes. Oke. Banyak tugas, Pak. Ya emang kelas 11 nggak banyak tugas, nggak usah alasan kamu. Maaf. Emang kelas 11 nggak banyak tugas. Kalian namanya banyak tugas ya saya pun banyak tugas. Ya nggak sih, belum menyelesaikan kuis buat ntar malam lagi kan. Oke. Nah ini untuk membuat slide ya, slide itu sebetulnya saya harusnya lebih banyak belajar daripada kalian. Kenapa? Karena kalau bikin slide saya akui mahasiswa jagonya lebih daripada saya, lebih jago daripada saya. Mungkin kalau saya termasuk dosen yang nggak bisa bikin slide gitu, standar hitam putih aja gitu loh ya. Tapi kalau mahasiswa itu saya akui mereka bikin slide itu bagus-bagus dan animatif gitu, bergerak-gerak, ada yang bergerak, ada bunyinya segala macam. Ya, jadi sebetulnya saya belajar sama kalian, tapi saya cuma menekankan di sini yang namanya slide itu adalah alat bantu. Sekali lagi, slide itu alat bantu. Yang utama, alat utamanya apa ya kita? Kita adalah alat utamanya. Jadi jangan sampai ketika ya misalnya nih tiba-tiba lagi penyuluhan mati lampu, infokusnya otomatis mati kan, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Kan alat utamanya kita. Kalau nggak ada alat bantu ya nggak apa-apa dong, ya nggak. Paling emang kita agak kerepotan. Tapi alat utamanya kita. Sama dengan konsep kayak misalnya ada, mohon maaf, ada pembantu rumah tangga. Yang mengerjakan pekerjaan rumah siapa? Ya kita. Mereka membantu. Kalau kita ada kerepotan, misalnya kita ada nggak bisa dikerjakan, ataupun misalnya kita sambil kerja, berarti ada yang tidak bisa dihandle kita, maka mereka membantu. Nggak ada mereka ya, tetap kita bisa hidup, tetap kita bisa melanjutkan hidup kita. Kenapa ya? Mereka alat bantu gitu loh. Mereka hanya yang membantu. Utamanya siapa? Kita, tuan rumah. Sama, dalam presentasi juga gitu. Slide itu alat bantu. Begitu nggak ada slide, kita tetap harus bisa berdiri sendiri. Ya, jangan sampai begitu slide-nya mati, kita nggak ngerti mau ngomong apa. Makanya saya biasanya kalau lagi ngomong di depan umum, walaupun di situ ada slide, saya tetap bawa catatan kok. Catatan kecil aja, catatan kira-kira saya mau ngomong apa gitu. Ide-ide yang harus saya sampaikan. Kenapa? Jangan sampai ketika nanti satu, kenapa harus bawa catatan kecil? Satu, kadang-kadang kita walaupun punya slide, kita kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul kemana kesana kemari. Terus lupa pesan intinya apa yang mau disampaikan. Kalau saya punya catatan, oh ada 4 pesan inti nih, A, B, C, D. Kalau misalnya kita udah ngobrol sana sini, kita lihat lagi, oh yang A sudah, B sudah, oh tinggal C sama D. Kita kembali lagi ke konteks utama kita, kembali lagi ke pesan utama kita. Tapi kalau nggak ada catatan, kadang-kadang ngalor ngidul, tiba-tiba apa? Maaf Pak, waktunya habis. Oh iya ya, masih ada 2 lagi yang belum saya sampaikan. Clear. Gagal kalian sebagai bukan gagal sih ya, kalian berarti nggak sempurna. Ya, saya nggak mau bilang gagal. Kenapa? Walaupun gagal, ketika kita gagal dalam public speaking, bukan berarti dunia ini runtuh kok. Santai aja. Yang penting bisa diperbaiki. Gitu. Ya. Dan kalian pikir emang orang-orang yang sudah ahli di depan, berbicara di depan umum itu apakah mereka tidak membuat kesalahan? Pasti membuat kesalahan. Apalagi di awal-awal dulu mereka waktu menjejakkan karirnya di panggung public speaking, pasti mereka membuat kesalahan. Kami pun para dosen pasti buat kesalahan. Artis, penyanyi pun pasti bikin kesalahan. Jadi ketika kalian misalnya lagi penyuluhan terus tiba-tiba kalian ditanya sama orang dan ngeblank, bukan berarti dunianya hancur. Besok diperbaiki aja. Atau kalau yang perlu makanya penguasaan panggung itu penting. Penguasaan penting apa? Contohnya gini, ditanya nggak bisa nih, aduh. Ditanya nggak bisa kita ngalor ngidul kemana-mana cerita, berinteraksi biar kita bisa berpikir. Jadi kalau namanya seorang penyuluh atau narasumber atau humas harus bisa multi talent. Multi talent artinya apa? Kita sambil berinteraksi dengan orang lain, kita mikirin jawaban yang harus apa? Yang harus kita jawab nanti. Jangan sambil begitu ditanya, Pak, NPWP untungnya apa ya? NPWP itu untungnya apa? Kita cuma diem aja, diem aja. Itu nggak bisa. Oke, apa itu untung NPWP? Coba pasti di antara teman-teman di sini ada yang tahu apa itu untungnya NPWP. Itu kalian mikir di sini. Atau kalau misalnya ya kalian punya kesempatan atau biasanya kalau penyuluh itu punya stafnya, bisa kasih kode ke stafnya untuk nyari jawaban dulu sambil kalian berinteraksi dengan peserta. Jadi jangan kelihatan kalau kadang-kadang memang kita ngeblank sih boleh ngeblank, tapi jangan kelihatan kalau kita lagi ngeblank. Ya, ngeblank sih pasti ada. Saya pun kalau ngajar juga ada ngeblanknya, tapi jangan sampai kelihatan kita ngeblank. Jadi kalau misalnya memang kita lagi ngeblank ya, jangan cuma diem, plongo, apa ya, enggak. Interaksi.
kepada peserta. Atau buat lelucon dulu. Oke lah, sebelum saya menjawab nih ya, sebelum saya menjawab apa sih keuntungan punya NPWP, kita cek dulu video ini. Nah, bisa, makanya kalian harus punya manuver-manuver yang hebat. Jadi kalau punya video, coba panitia setelin dulu video ini. Sambil nyetel video, kita carilah di internet apa sih untungnya NPWP, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga, oke lah, waduh, apa untungnya NPWP? Nggak mungkin dong saya ngomong di sini, saya nyuruh atau saya meminta teman-teman di sini untuk membuat NPWP tanpa keuntungan. Tapi ya, sebelum kita membahas tentang apa itu untungnya NPWP, alangkah lebih baiknya kita senam jari dulu biar rileks, biar gak tegang. Saya lihat muka-muka teman-teman di sini udah tegang. Mungkin ada yang capek, mungkin ada yang kepikiran yang lain. Biar kita refresh, kita adakan yang namanya games terlebih dahulu. Nah, silahkan untuk nge-game dulu. Wah, kalian cari dulu itu bisa. Ya, monggo silahkan. Itu tergantung memang jam terbangnya. Ya, jam terbangnya. Ya. Kita kembali lagi ke tentang slide bahwa ini adalah alat bantu. Jadi sebetulnya alat utamanya di kita. Kita nggak bisa yang namanya ketika slide-nya itu mati kita cuma diem aja, nggak bisa. Harus tetap jalan. The show must go on. Ya. Nah, walaupun ini cuma sekedar alat bantu, tapi alat bantunya harus juga menarik gitu loh. Jangan membosankan. Mahasiswa kalau suruh dibikin presentasi, itu kebanyakan satu buku dipindahkan ke PowerPoint. Kita nggak belajar membaca bersama, tapi kita coba memahami suatu case atau suatu studi atau satu kasus gitu loh, bukan belajar membaca bersama. Kebanyakan mahasiswa itu kalau bikin PowerPoint itu cuman yang ada di buku, di copy paste terus dibaca di kelas bareng-bareng. Enggak. Kita harus bisa mengembangkan. Jadi kalau bisa PowerPoint itu simple aja. Simple, tulisannya sedikit gitu loh. Tapi kita ngomongnya bisa banyak. Tulisannya sedikit, tapi kita ngomongnya bisa banyak. Nggak usah satu paragraf benar-benar dimasukkan ke dalam slide. Orang juga capek bacanya. Apalagi kalau kita suruh dengar 1 jam. Capek lah bacanya. Oke, nanti kalian baca sendiri terkait dengan slide. Saya mau ngasih tekanan aja beberapa. Coba next dulu. Nah, ini persiapan ya, kalian pasti udah paham. Next. Ini next, bagaimana kita harus brainstorming dulu, mengidentifikasi segala macam. Nanti tolong dibaca di sini ada kesalahan umum dalam slide presentasi. Apa kesalahannya? Ya, tuh kalau kita lihat di sebelahnya di gambar Zoom itu bagi saya ruwet banget gitu loh. Ya nggak ruwet banget. Apalagi kalau orang-orang yang istilahnya dalam seminar atau dalam penyuluhan kita nggak dapat materinya dulu gitu loh. Kita tiba-tiba langsung dihadapkan sama itu, kita bingung. Apa ya yang dijelasin kok ruwet banget gitu loh. Kalau kita dapat slide-nya dulu sih masih mending, bisa kita baca-baca di rumah. Kita buka, kita zoom dulu, kita gedein, oh ini toh maksudnya. Tapi kalau nggak ada, kita nggak dapat apa-apa, cuma ngeliat di depan ya, puyeng juga lihatnya. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang diperhatikan ketika kita bikin presentasi. Coba lihat yang before. Intinya sama, cuman yang before ini bikin mata kita capek gitu loh. Dan kita bikin, memang dia warnanya banyak, cuman masalahnya background-nya adalah gambar yang berwarna juga. Gambar orang naik sepeda yang berwarna juga, sehingga agak susah ngebacanya. Ya, kalau yang kanan itu background-nya hitam, makanya sebenarnya paling aman itu adalah bikin presentasi yang background-nya putih, tulisannya hitam. Itu aja yang paling itu yang paling nggak terpengaruh dengan situasi kondisi. Maksudnya apa? Ketika nanti infokusnya, kita nggak tahu kualitas infokus di setiap tempat kan beda-beda. Apalagi di stand ya, kita lihat ya, begitu dinyalain ada cahayanya merah, cahayanya biru. Kalau modelnya kayak si before ini, ya, itu udah nggak bakal bisa kebaca sama sekali. Ya, karena apa? Yang kita baca di laptop dengan yang tampil nanti di layar itu beda, tergantung kualitas cahaya. Tapi akan aman apabila background-nya putih, tulisannya hitam. Itu nggak berpengaruh, walaupun cahayanya misalnya merah, background-nya jadi merah, tapi tulisannya masih bisa kebaca. Atau cahayanya kuning, background-nya karena putih jadi kuning, tapi tulisannya masih bisa kebaca. Yang repot adalah ketika ya tulisannya warna biru, ya background-nya warna ungu. Wah, itu udah begitu infokus. Jangankan infokusnya warna cahayanya jelek ya. Normalnya aja kita udah capek bacanya. Kita lihat ya, next. Ini kita lihat, itu yang pertama kita lihat before-nya tuh. Udah tulisannya banyak.
tulisannya putih, background-nya biru muda. Aduh, itu udah nggak enak banget. Nah, lihat ke kanannya, ya, itu ada gambar cewek-cewek cantik di situ. Kemudian juga ada highlight yang pentingnya. Yang pentingnya apa? Di situ ada kata-kata 72% pekerja part-time di Jepang adalah perempuan, kan gitu kan? Yang di ide ini 72%-nya. Atau bisa juga 72%-nya kita kasih warna yang berbeda. Nah, gambar perempuan ini bukan tanpa makna, ya, tapi karena ditulisannya berkaitan dengan ide ataupun pesan yang ada dalam slide-nya, yaitu 72% pekerja part-time di Jepang adalah perempuan. Gambar itu harus berkaitan dengan tulisan ataupun ide yang ada dalam slide. Jangan terpisah. Kayak saya pernah dapat gitu kan, dulu waktu saya di BC, tentang penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Gambarnya apa? Di dalamnya ada gambar buaya, di dalamnya ada gambar binatang apa, ada gambar ayam, wah segala. Ini apa ya? Memang mungkin bapaknya yang bikin slide itu hobinya tentang miara binatang, tapi kan bukan berarti slide-nya isinya tentang binatang. Kenapa? Karena nggak nyambung. Kecuali misalnya bagaimana pencegahan ekspor binatang liar, itu boleh. Tapi kan di sini penegakan hukum kepabeanan cukai terkait dengan laut waktu itu dibahasnya. Tapi adanya buaya, emang sih buaya hidup di laut, cuman kan nggak ada kaitannya. Ada gambar lumba-lumba, ada gambar hiu. Kenapa nggak gambarnya adalah kapal? Ya nggak, karena yang menjaga perbatasan laut Indonesia adalah bea cukai menggunakan kapal. Kenapa nggak gambarnya kapal? Kenapa nggak menggambarkan ya bea cukainya? Ya nggak, itu lebih berkaitan. Jadi gambar yang masuk di dalam slide atau presentasi itu harus berkaitan dengan ide yang dimunculkan. Next. Ini juga nih, ini kebanyakan mahasiswa STAN bikinnya kayak gini, tulisan semua. Udah tulisannya putih, background-nya juga biru, banyak. Nah, kalau ada kasih space lah, dalam satu slide itu kasih space gitu loh, biar mata kita juga nggak capek. Kasih space, ya. Dan ambil aja kalimat intinya. Sisanya yang itu kan kalimat intinya kan it only until 80% full. Itu kan kalimat intinya itu ya. Nah, kalimat ide tambahannya atau gagasan tambahannya kan yang nomor 2, a Japanese traditional saying, Okinawans have one of the longest life expectancies in the world. Good advice for a healthy life can apply the idea to design and also duration of presentation or performance. Ini kan gagasan tambahan. Gagasan utamanya adalah it only until 80% full. Ya enggak? Ini gagasan utamanya. Nah, dimunculkan di slide yang baru yang ada kosongnya, it only until 80% full itu adalah gagasan utamanya. Yang bawahnya kalian ngomong pas lagi kalian presentasi. Jangan semuanya dimasukkan ke dalam PowerPoint atau slide. Kalian ngomong, kalian jelasin kenapa harus 80% full. Kenapa? Alasannya apa? Oh, ada tradisi Jepang yang bilang kayak gitu, bahwa Okinawa bla 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 segala macam. Pertama adalah apa gunanya kita di situ ketika semuanya sudah ada di slide? Ya enggak, apa gunanya kita ketika semuanya udah di slide? Kan mendingan daripada ngabisin waktu, ini slide-nya saya kasih kalian baca kan selesai. Ya enggak. Yang kedua adalah kita adalah alat utama dalam presentasi. Alat bantunya adalah ya presentasi ini. Maksud kita perannya lebih banyak presentasinya. Next. Kontras juga perlu. Nih lihat gambarnya udah warnanya putih, background-nya biru muda, bacanya juga males. Next. Dan lain sebagainya. Ini kalian baca dan saya yakin kalian sudah lebih hebat dari saya dalam menyusun presentasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Upi. Yang slide awal-awal tadi pas pengorganisasian kegiatan penyuluhan, itu tuh kan ada penyuluhnya disesuaikan dengan audiens. Terus lebih baik penyuluhnya itu melakukan ice breaking. Nah, biasanya kalau kita kayak mahasiswa atau anak sekolahan gitu kan ice breaking-nya biasanya nyanyi yang bareng-bareng gitu Pak sama audiens. Tapi kalau kita menyuluhnya itu audiensnya itu kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya di atas 40 tahun, 50 tahun itu kira-kira ice breaking-nya bentuknya kayak gimana? Bisa tentang cerita-cerita, dia menceritakan misalnya, kita ice breaking dulu misalnya cerita tentang yang terkini, misalnya tentang, kalau ibu-ibu berarti tentang artis, gitu kan, itu bisa.
Coba nih Bu, kita bikin kuis dulu ya, bikin kuis aja. Kalian siapin aja. Kayak misalnya hadiahnya, misalnya nggak usah banyak-banyak. Kalau ibu-ibu tuh biasanya senangnya bros. Bros kan banyak yang murah-murah, ya nggak? Ini ada bros cantik nih ibu, bagi yang bisa menjawab ini. Pertanyaannya sih kalau SBK jangan malah, apa yang dimaksud dengan pajak? Walah, pusing lagi dia. Ambil aja sedikit-sedikit. Misalnya, ya kalau artis itu butuh bayar pajak nggak Bu ya? Nah, dia jawab, butuh. Kenapa? Karena punya penghasilan. Kayak gitu-gitu aja. Misalnya, atau kita ambil biasanya ilustrasinya artis. Ada seorang artis dari sebuah stasiun televisi dapat honor. Berapa potongannya ya Bu ya untuk pajaknya? Itu biar mereka untuk, kan kalau kayak gitu mereka senang. Kalau misalnya ilustrasinya dari hal-hal yang memang dekat dengan mereka. Atau kalian bercerita. Atau menceritakan tentang diri kalian terkait dengan pengalaman misalnya di kampung itu. Monggo. Silakan. Saya dulu pertama kali datang kampung ini sangat takjub karena ternyata lucu banget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah begitu saya datang, saya lihat di situ ada wihara. Saya lihat lagi ada pura, ada gereja, ada masjid. Oh, berarti kampung ini menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan bagi saya ini adalah kampung yang patut diajak menjemput kayak gitu lah. Itu namanya SBK juga bisa. Oke, jadi SBK nggak usah harus nyanyi-nyanyi, nari-nari, tapi cerita pun bisa dijadikan sebagai SBK. Jelas, Upi? Iya Pak, makasih. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Demikian perkuliahan saya sampai dengan di tahap pertama sebelum kita nanti masuk tahap kedua. Ya, ujian kita kan bukan ujian yang online, tapi lebih kepada bikin tugas. Jadi nanti tolong dikerjakan dengan baik. Kemudian juga pesan saya, ya untuk, kalau saya sih berarti kerjain aja yang terbaik dari kalian, buat sekreatif mungkin. Terus yang kedua adalah nggak usah sampai stres, ya. Saya nggak suka mahasiswa yang hanya karena ujian di kampus sampai stres. Kenapa? Karena ujian di kampus tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian kehidupan kalian. Ya nggak sih? Kalau kalian di kampus aja nggak bisa menjalani dengan baik, sampai gila, sampai stres, apalagi di ujian kehidupan nanti. Kenapa? Kalau ujian di kampus itu bareng-bareng, ada temennya, rame-rame, sudah terkonsep, oke ujian materinya dari sini sampai sini. Paling mentok-mentok soalnya pilihan ganda, esai, atau kasus, kan gitu. Tapi kalau ujian kehidupan, kita ngadepinnya sendiri, kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, nggak tahu solusinya kayak gimana, nggak tahu jangka waktunya sampai kapan. Kalau dari ujian sini aja kalian stres, gimana nanti ujian kehidupan? Makanya saya bilang nggak usah sampai stres, jalani aja. Apalagi kalian sudah tingkat 3. Kalian harus bisa mengatur waktu kalian, sumber daya kalian, emosi kalian perlu kalian atur. Ya, jangan hanya karena ujian kampus aja kalian sampai stres. Ya, saya nggak suka mahasiswa yang kayak gitu lebay banget gitu loh. Ya udah jalani aja. Bapak sih nggak ngerasain, ya saya juga ngerasain orang saya juga kuliah di STAN, ya nggak. Karena apa, bagi saya yang berhasil dapat nilai A itu belum tentu berhasil dalam kehidupan. Ya, saya nggak mau menghasilkan mahasiswa, saya tidak mau menghasilkan nilai A di transkrip kalian. Ya, saya itu bukan prioritas hidup saya, ya, atau prioritas ngajar saya. Untuk menghasilkan nilai A di transkrip atau di daftar nilai itu gampang. Saya serahkan aja slide semua, kalian pelajari, kalian hafalkan, bisa kok dapat A. Tapi itu bukan misi dalam mengajar saya. Kalau saya pengennya adalah saya menghasilkan manusia yang bernilai. Bernilai itu apa? Berarti tahu situasi kondisi, sikap perilakunya harus tahu, bisa menjadi berkat untuk sesama manusia, menjadi memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, tahu tahu sikap, tahu bersopan santun, tahu bertingkah laku, apalagi kalian sudah tingkat 3. Ya, saya nggak ingin menghasilkan cuma nilai A di transkrip kalian. Kalau nilai A silahkan, saya kasih gampang. Tapi untuk menghasilkan manusia yang bernilai itu susah. Bagaimana manusia yang menghargai orang lain itu susah dan harus dibiasakan. Ya, makanya saya udahlah jalani aja. Kalau Pak ada remedi nggak usah pakai remedi. Kalau cuma saya mau ngangkat nilai dari angka 4 jadi angka 7 atau 8 bisa. Ya, selama kalian juga mengikuti apa yang sudah saya minta di kelas gitu loh. Ya, itu yang pertama, jangan lupa. Yang kedua adalah minta doa restu orang tua, karena saya yakin bahwa saya sampai di sini juga bukan karena saya hebat, bukan saya karena
bukan karena saya pintar, bukan karena saya luar biasa, tapi lebih kepada ya doa orang tua saya. Karena saya percaya bahwa ridhonya Allah itu seiring dengan ridhonya orang tua. Makanya sampai umur segini aja saya masih kalau mau melakukan sesuatu tuh pasti minta doa orang tua saya dulu. Kenapa? Saya yakin ya saya ada di sini karena doa-doa dari orang tua saya. Jadi ya minta jangan lupa. Karena apa? Keberhasilan kita itu ditentukan bukan oleh kita tapi oleh orang lain gitu loh. Makanya kalian kalau kalian sukses, kalian berhasil jangan sombong. Kenapa? Bukan kalian yang menyebabkan kalian berhasil. Walaupun memang ada peran kalian, tapi di situ lebih banyak porsinya adalah campur tangan Tuhan, campur tangan orang tua kita dalam mendoakan kita. Gitu loh ya. Kadang-kadang orang masalahnya lupa diri gitu loh. Ya, lupa diri ketika sudah berhasil, lupa orang tua, lupa teman, lupa dosen, lupa guru, segala macam. Kenapa? Ketika naik ke atas, jangan lupa ada orang-orang yang berjuang untuk kalian agar kalian bisa naik, kan gitu. Jangan lupain gitu loh. Jangan dilupakan. Gitu. Oke, kemudian juga jaga integritas kalian. Ya, kalau saya sih lebih baik kalian hasilnya nanti tugasnya nggak usah bagus-bagus banget, yang penting kalian jujur. Ya, yang penting kalian jujur. Jangan kalian nggak jujur, ya nggak jujur di sini apa? Misalnya kalau kalian ujian online ya nyontek, kemudian kalian bikin tugas maksa teman kalian untuk ngerjain itu tuh nggak jujur. Lebih baik kalian yang penting jujur, jaga integritas kalian, jaga hati nurani kalian. Ya, kemudian juga jangan lupa jaga kesehatan, ya baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Kalau cuman misalnya masih sakit, cuman sakit pilek lah. Ini untuk ujian saya ya, saya nggak tahu untuk ujian dosen lain terserah. Masih sakit pilek, kemudian pegel-pegel, entah apa, cuman gatal-gatal, lebih baik ujian. Kenapa? Kalau ujian nanti ikut ujian susulan, secara psikologis itu beda. Ya, tingkat stresnya lebih tinggi karena ujiannya sendirian. Bisa jadi soalnya lebih susah. Jadi lebih baik ya ikut ujian aja. Oke? Ya, kalau tidak ditanyakan, sampai ketemu lagi nanti malam di kuis kita. Ya, jaga integritas kalian, nggak usah nanya-nanya, nggak usah nyontek-nyontek, yang penting dikerjakan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di bulan Desember untuk perkuliahan yang berikutnya. Semoga dalam kondisi yang lebih baik. Oke? Siap, Pak. Oke. Terima kasih ya. Tuhan memberkati kalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dadah. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya duluan ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.